Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waudela Niati, mahasiswi profesi nurse Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melakukan tindakan DOPS. Tindakan DOPS ini adalah salah satu penugasan dari mata kuliah stase peminatan gadar dan kritis. Dalam penugasan DOPS ini, saya akan melakukan tindakan pemasangan infus pada pasien. Namun sebelum saya lanjut ke tahapan pemasangan infus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemasangan infus dan tujuannya serta tahapan-tahapannya sesuai dengan SOP. Baiklah, pemasangan infus itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan kepada pasien dengan cara melakukan penusukan pada bagian vena yang dialirkan dengan cairan bisa RL ataupun cairan NaCl, dan ini cairannya dialirkan menggunakan infuset dan infusetnya disambungkan kepada aboket. Tujuannya itu untuk menstabilkan cairan dan elektrolit pada pasien dan pemberian obat, kemudian pemberian transfusi darah, dan juga itu pemberian nutrisi. Baiklah, langsung saja untuk SOP-nya akan langsung kita lakukan tindakannya. Namun sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat. Alatnya yang pertama yaitu pastikan kita aman diri dulu, yaitu menggunakan APD, handscoon. Anggap saja ini sudah menggunakan handscoon. Kemudian yaitu perlak, kemudian yaitu plester, bengkok, aboket, kemudian itu cairan infus bisa menggunakan RL, kemudian yaitu infuset, kemudian tourniquet, kemudian yaitu alkohol swab. Baiklah, ini kita lakukan di bagian ruang tindakan untuk mempersiapkan alatnya. Kemudian yaitu kita terlebih dahulu menyambungkan cairan RL dengan infuset, kita alirkan untuk mencegah terjadinya adanya emboli, dan juga mencegah masuknya emboli atau udara pada vena. Kemudian yaitu kita gunting plester sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita langsung melakukan tindakan kepada pasien. Anggap saja tadi kita sudah menggunakan handscoon, namun sebelum menggunakan handscoon kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan handscoon. Baiklah, langsung saja kita melakukan tindakan kepada pasien. Baiklah, untuk tahapan pertama yaitu kita masuk ke inform concern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya perawat Waudela Niati yang dinas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Tuan A? Kita sambil melihat gelangnya untuk mencocokkannya. Bagaimana Pak keadaan Bapak hari ini? Baiklah Pak, di sini saya akan melakukan pemasangan infus kepada Bapak yang tujuannya itu untuk mempertahankan keseimbangan cairan pada Bapak, untuk pemberian obat dan lain-lain. Ini mungkin akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapaknya bersedia, kita setelah melakukan kontrak waktu, maka kita yang pertama adalah menutup sampiran. Baiklah, kita langsung saja melakukan tindakannya kepada pasien. Yang pertama yaitu kita tadi sudah menggunakan APD, namun sebelum kita melakukan tindakan pada pasien, kita gunakan hand wrap sesuai dengan standar WHO 6 langkah. Setelah itu kita lakukan, yang pertama itu letakkan perlak di bawah area yang akan kita lakukan penusukan pada tangan Bapak. Kemudian yaitu kita gunakan
kita pasangkan torniket di bagian pergelangan tangan Bapak untuk mempermudah kita dalam mencari vena. Setelah itu kita minta Bapaknya untuk menggenggam tangan. Bapak genggam tangannya Pak ya. Tujuannya itu untuk mempermudah kita tadi mencari vena. Setelah itu kita lihat, kita pastikan vena yang kita pilih adalah lurus dan mudah. Ketika kita sudah mendapatkan venanya, maka kita lakukan pengukuran menggunakan aboket. Setelah sesuai, maka kita bersihkan atau desinfektan, kita menggunakan alkohol swab dengan cara dari dalam keluar. Setelah itu kita lakukan penusukannya. Untuk memastikan aboketnya masuk atau tidak, maka kita tarik belakang aboket. Jika dialiri darah, maka aboketnya tepat. Untuk kita masukkan lagi aboketnya, kemudian kita tahan pada bagian ujungnya dan kita lepaskan torniket untuk mencegah terjadinya bendungan. Setelah itu kita alirkan dengan menggunakan cairan dan infus tadi. Kita sambungkan, kemudian kita nyalakan. Jika airnya tetes, maka cairannya masuk, maka langsung saja kita plester. Kita plester menggunakan plester kupu-kupu untuk mencegah terjadinya pergeseran jarum dalam vena. Kemudian kita plester untuk mencegah terjadinya pergerakan. Kita plester 2 kali. Kemudian kita plester lagi untuk mempermudah pergerakan pasien. Setelah selesai, maka kita atur cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah selesai, perawat membereskan alat. Setelah itu menanyakan kembali keadaan pasien. Assalamualaikum Bapak, ini tadi sudah selesai, bagaimana keadaannya Pak? Baiklah Pak, pemasangannya sudah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita melakukan tindakan, kita masuk ke tahap terminasi. Di mata terminasi tadi yaitu mengevaluasi keadaan pasien, kemudian kita mendokumentasikan hari, tanggal, nama pasien, dan tindakan yang telah kita lakukan serta tanda tangan perawat. Baiklah, sekian dari Dok saya kali ini mengenai pemasangan infus. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.